Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Kali ini saya akan mereview konsol Xbox One X, konsol dari Xbox yang satu generasi dengan PS4. Line up Xbox One sendiri dimulai dari Xbox One original, kemudian Xbox One S, dan yang terakhir Xbox One X yang rilis awal November 2017. Line up dari Xbox One yang paling powerful. Terlepas dari kondisi Xbox One X ini sendiri, saya telah melakukan pengetesan pada TV 4K, monitor ultrawide, mencoba beberapa game baru di tahun 2023. Dan bagaimana hasilnya? Langsung saja kita masuk dalam review Xbox One X di tahun 2023. Jujur ini adalah pertama kali saya mencoba konsol Xbox. Walaupun kemarin saya bilang PS4 Pro adalah konsol pertama saya, tapi sebelumnya pasti sudah pernah main di rental PS. Jadi paling tidak sudah familiar. Sedangkan Xbox jarang kita temui di rental PS. Rental PS ya rata-rata PS gitu kan. Dan kesan pertama saya untuk Xbox One X melebihi ekspektasi. Mulai dari build quality, fitur yang disediakan, spesifikasi, performa, user interface, dan game di tahun 2023. Nanti akan saya bahas bergantian. Sekarang mulai dari bentuk fisik visual Xbox One X ini. Secara fisik Xbox One X tidak terlalu besar, beratnya 3,8 kg dan ukurannya cukup kompak kalau menurut saya. Ini saja sudah kompak ya, apalagi Xbox Series S. Build quality-nya bagus, kokoh dan sangat solid. Saya sendiri sebenarnya lebih suka desain dari Xbox, ramping, kompak, dan tidak ada lekukan seperti PS5. Tapi kalau dilihat secara visual sih, rasanya Xbox One X ini mirip dengan PS2. Saya akan singgung beberapa spesifikasi yang dimiliki oleh Xbox One X. Di bagian komputasi, Xbox One X menggunakan prosesor AMD 8 core dengan clock speed 2,3 GHz, kinerja GPU 6 teraflop, didukung RAM 12 GB GDDR5, serta media penyimpanan 1 TB. Dan tentunya sudah support 4K HDR. Xbox One X sendiri memiliki lebih banyak port atau tombol. Ini dikarenakan karena banyaknya aksesoris yang bisa digunakan pada Xbox. Contohnya seperti infrared dan blaster yang ada di bagian depan untuk Xbox One Media Remote. Kemudian adanya tombol fisik untuk pairing dengan controller. Jadi saat pairing awal bisa menggunakan tombol pairing atau dengan kabel USB seperti PS. Dan anehnya pada Xbox One X ini kita menemukan dua port HDMI. Kalau baca pada spesifikasinya sendiri sih, salah satu port HDMI ini digunakan untuk penerima satelit. Tapi Xbox memberikan tulisan di atas port, jadi saya tidak bingung mana yang harus disambungkan pada TV. Pada user interface, Xbox One X mungkin memberikan tampilan yang tidak sederhana. Karena menurut saya sendiri yang ditampilkan pada home screen itu terlalu detail. Masih ada shortcut-shortcut pengaturan yang ada di luar menu pengaturan. Walaupun sebenarnya UI ini memberikan tampilan yang lebih kompleks. Saat main game kemudian kita keluar dari game, background pasti akan berganti dengan wallpaper game yang sedang kita mainkan. Jadi masalah user interface, Xbox membuat para gamer tidak akan bosan melihat home screen yang sama terus menerus, kecuali ganti tema. Pada menu utama juga terdapat Game Store dan Game Pass. Pemisahan menu ini menurut saya sangat bagus. Jadi kita bisa mengerti game-game apa saja yang masuk atau tidak di Xbox Game Pass. Kalau saya lihat, Xbox juga masih memberikan game-game Xbox 360 melalui Xbox Game Pass. Tidak hanya bisa belanja gamenya saja, kita juga bisa membeli konsol, aksesoris Xbox secara langsung di Xbox Store ini. Ya walaupun kalau di Indonesia itu akan lebih rumit ya, tapi bagi negara yang sudah didukung oleh Xbox tentunya pembelian ini lebih mudah. Apalagi untuk mengetahui berita-berita terbaru mengenai konsol Xbox beserta aksesorisnya. Kalau ngomongin fitur, Xbox memberikan fitur yang lumayan banyak. Bisa mengatur pin pada akun yang kita gunakan, bisa buat browsing di internet, dan dijadikan sebagai PC. Walaupun hanya untuk sekedar ngetik dan bikin rumus di Excel. Bisa setting co-pilot untuk controller, jadi kita bisa memainkan satu game 2 player dengan 2 controller. Dan fitur yang paling mengejutkan adalah remote play. Oke, mungkin PS4 juga memiliki fitur remote play. Tapi awalnya saya kira main game secara remote play menggunakan smartphone itu membutuhkan spesifikasi smartphone high-end. Itulah kenapa ketika saya coba main remote play dari PS4 Pro itu nge-lag sekali dan tidak playable. Tidak bisa dimainkan. Nah,
Dengan koneksi WiFi yang sama, smartphone yang sama, saya bisa melakukan remote play pada Xbox One X dengan lancar. Sebagai referensi, saya menggunakan koneksi WiFi 20 MB per second dan smartphone Redmi Note 9 yang menggunakan chipset MediaTek G85 RAM 4 GB. Walaupun masih ada delay sepersekian detik, tapi sudah termasuk sangat playable. Kalian bisa lihat dan perhatikan suara yang dihasilkan smartphone dan gerakan pada monitor. Kita juga bisa memilih kualitas untuk recording game yang kita mainkan, dan pilihannya itu lengkap sekali. Sebenarnya tidak heran juga sih kenapa Xbox memiliki fitur yang banyak. Ya karena memang dikembangkan oleh Microsoft yang notabene mempunyai sistem operasi Windows. Jadi ya dasar-dasar fitur pada Windows dan aplikasi Xbox game di PC pastinya ada di konsol Xbox. Kemudian untuk pengetesan display, seperti yang saya bilang di awal, saya melakukan pengetesan pada TV 4K 55 inch dan monitor ultrawide Quad HD 1440. Ketika saya menggunakan TV 4K 55 inch, terdapat kalibrasi warna dan juga pengaturan HDR. Xbox memberikan standar contoh untuk pengaturan tersebut. Misalkan saat adjusting HDR, kan kalau kita sebagai orang awam tidak mengerti sebenarnya kapan saat terang, kapan saat gelap. Nah, Xbox memberikan contoh pengaturan yang harus disesuaikan untuk TV kita dan memberikan contoh dengan tanda silang dan centang di samping pengaturan. Sebenarnya dalam pengaturan display di Xbox One X ini sudah sangat detail. Tapi menurut pandangan mata saya sendiri, tampilan 4K pada Xbox One X ini sedikit kurang untuk saturasi warna dan tidak begitu detail, kurang tajam. Padahal saya juga sudah memilih tampilan mode game pada TV-nya. Nah, sebaliknya ketika menggunakan monitor ultrawide, tampilan yang diberikan sesuai yang saya harapkan, gambarnya tajam, saturasinya pas, dan yang lebih mengejutkan lagi bisa di resolusi 1440 dengan refresh rate 60 Hz. Kalau pilih 1080 bisa sampai 120 Hz. Kenapa mengejutkan? Karena saya kira resolusinya akan turun ke 1080 seperti PS4 Pro, tetapi Xbox One X bisa di resolusi 2K ultrawide. Kalau masalah 120 saya sendiri kurang paham sih, karena Xbox One X ini kan masih di 60 Hz. Mungkin baru bisa membandingkan jika sudah bermain di Xbox Series. Walaupun pada TV 4K 55 inch secara visual menurut mata saya sendiri itu tidak terlalu tajam dan saturasi warnanya kurang, tapi gambar yang dihasilkan tidak terlalu buruk juga. Pengamatan visual ini hanya saya bandingkan ketika nonton dengan kualitas 4K di TV atau dengan tampilan 4K-nya PS4 Pro, bukan melakukan pengujian warna. Dan mungkin ini hanyalah masalah kenyamanan saja. Tampilan 4K di Xbox One X juga sudah HDR10, dan kalau saya masuk dalam pengaturan display di Xbox bisa mendeteksi dan memberikan spesifikasi compatibility TV yang kita gunakan. Dan untuk TV 4K milik saya ini tidak mendukung Dolby Vision. Kemudian untuk di monitor ultrawide saya rasa sangat cocok untuk dibuat game kompetitif, dan opsional untuk resolusi 2K ini juga menjadi nilai tambahan untuk bagian display di Xbox One X, karena PS4 Pro yang satu generasi dan satu level opsional resolusi hanya 4K dan 1080. Sekarang saya akan coba nilai dari segi performa Xbox One X ini. Di sini saya memang tidak mencoba game AAA yang berat karena saya bingung mau download game apa kalau di Xbox itu terlalu banyak pilihan. Jadi saya harus riset terlebih dahulu. Tapi paling tidak game kompetitif di tahun yang baru itu akan mewakili pengujian performa ini. Dan seperti biasa saya mencoba game kompetitif dan fighting. Feeling yang saya rasakan ketika bermain game terasa smooth, tidak panas, dan yang paling mengejutkan lagi adalah Xbox One X ini mampu mempertahankan gameplay walaupun koneksi internetnya sangat buruk jika menggunakan WiFi. Kalau di game Fortnite itu sudah silang tanda merah. Sedangkan dengan koneksi internet yang sama jika menggunakan PS4 Pro pasti gameplaynya sudah berhenti. Dan secara keseluruhan saya rasa Xbox One X masih mampu mengcover game-game di tahun 2023. Kecuali kalau memang sudah menginginkan teknologi 120 fps atau ray tracing, tentu saja Xbox One X sudah tidak playable lagi. Saya juga tidak lupa melakukan pengetesan konsumsi daya pada Xbox One X ini. Pada kondisi normal standby di home screen konsumsi dayanya sebesar 60 Watt sampai 70 Watt. Sedangkan ketika masuk dan memulai game
Daya yang dikonsumsi 150 Watt sampai 160 Watt. Lalu bagaimana? Apakah worth it beli Xbox One X di tahun 2023? Walaupun saya puas dengan performa dari Xbox One X ini, bahkan dari segi spesifikasinya juga lebih tinggi dari PS4 Pro, tapi menurut saya tidak worth it beli Xbox One X di tahun 2023. Alasannya sudah jelas ya. Yang pertama, sudah ada line up Xbox generasi terbaru, yaitu Xbox Series. Dan kalau Series S, harga barunya itu kan murah dengan komputasi generasi yang terbaru tentunya. Alasan yang kedua, minimnya stok di marketplace dan membuat harganya jauh lebih mahal. Plus itu juga bundling atau edisi spesial. Jalankan unitnya. Garansi resminya saja untuk Xbox kan memang nggak ada. Semua garansi distributor, karena memang Xbox tidak masuk secara resmi di Indonesia. Tetapi kalau kalian ingin koleksi dan punya budget lebih, ya silakan sajalah, itu hal yang beda lagi. Terlepas dari worth it atau tidak beli Xbox One X di tahun 2023, saya sangat puas dengan performa dan fitur-fitur yang diberikan oleh Xbox One X. Dan setahu saya sendiri, correct me if I'm wrong, Xbox itu jarang sekali dibajak. Beda dengan Windows-nya, hampir tidak pernah ada pembajakan konsol Xbox. Kalau di Windows kan biasanya Windows-nya sudah ngedownload di Bagas 31, misalkan game-gamenya download di Ocean Game. Kenapa saya tahu? Ya karena dulu waktu belum melek teknologi saya juga melakukan hal seperti itu. Apalagi Xbox sekarang sudah punya sistem subscription Xbox Game Pass. Jadi ya kalau membaca atau jailbreak konsol Xbox pastinya akan kesulitan sendiri. Lebih baik dibiarkan original dan bisa langsung langganan Xbox Game Pass. Masalah controller menurut saya juga sangat bagus karena di sini Xbox tidak membedakan generasi Xbox One dan Xbox Series. Controller bisa digunakan di kedua generasi tersebut, terlepas dari tidak adanya banyak perubahan dari controller standarnya sendiri. Kalau misalkan ingin beli controller Elite juga bisa, nggak bingung bisa dipakai atau tidak. Selain itu ada banyak aksesoris third party yang bisa kita beli untuk Xbox dari Razer, HP2, IPG dan masih banyak lagi. Oke, mungkin cukup sekian video review Xbox One X di tahun 2023. Secara keseluruhan Xbox One X masih playable untuk memainkan game-game di tahun 2023. Buat kalian yang sudah punya Xbox One X, tidak perlu terburu-buru beli konsol generasi terbaru. Dan misalkan mau upgrade, menurut saya sendiri sekalian beli Xbox Series X yang harganya sekarang sudah turun di 7-8 jutaan. Itu kalau ngomongin Xbox ya, beda lagi kalau pengen beli PS4 atau konsolnya Sony. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.